Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru serta siswa kelas 11 dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum memulai acara hari ini, marilah kita mulai dengan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya mudah. Nanti hanya menebak atau menyebutkan nama hewan sesuai dengan huruf terakhir yang disebutkan oleh orang terakhir. Contohnya misalnya harimau untuk Bu Ida. Nah, nanti Bu Ida berarti menyebutkan hewan yang berawalan U. Nah, misalnya seperti itu. Mulai ya. Harimau untuk Bu Reni. Ulang. Untuk Ramadan. pakai R berarti. Hewan Raya. Hewan mana? Raya betul. Ani. P. Panda. Untuk umur anaconda untuk Bu Dewi. Nah, anjing. Untuk Pak Sindu. Gajah untuk Bu Ida. Harimau untuk Bu Dewi. Unta untuk Maulan. Iya. Ayam untuk Yang belum ya. Bu Wahyu. Merpati. Untuk yang belum. Apa? Ikan. Untuk Bukan mana? sudah habis, sudah cukup ya. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang sebelum ke materi ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah setuju, Bapak Ibu? Tidak Tidak. setuju. Atau siswa setuju? Tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Tidak setuju. Tidak setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian guru bisa mengontrol peserta didik. Tidak setuju. Setuju? Tidak setuju. Kemudian seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Tidak setuju. Tidak setuju. Untuk yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi ada yang tidak setuju semua ya? Tidak setuju. Tidak setuju. Ada yang bisa menjelaskan kenapa tidak setuju? Ketua. Umur. Saya sebagian besar dari 4 pertanyaan tadi tidak setuju. Karena terutama yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, saya jelas tidak setuju karena hukuman di sini merupakan faktor eksternal dari siswa terkait dengan penerapan budaya positif. Yang namanya hukuman faktor eksternal itu bukan sesuatu yang kekal, karena biasanya siswa akan merubah perilakunya karena takut kena hukuman, karena malu kalau nanti dihukum, bukan berdasarkan kesadaran sendiri untuk berperilaku baik. Sehingga hukuman di sini saya nilai bukan hal yang efektif untuk mendisiplinkan siswa. Ya, betul sekali. Pemberian hukuman itu tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa. Kemudian pemberian hadiah atau reward juga itu juga tidak bisa memotivasi siswa ya, karena nanti siswa akan melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan reward atau hadiah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma belajar, yaitu teori kontrol menurut Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya yaitu disiplin positif. Makna kata disiplin yaitu
seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban itu selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Nah, adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Kemudian makna nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Dian Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Aduh, kok nggak salah? Nah, di sini ada teori motivasi, yaitu tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin 1 dan 2 itu adalah faktor eksternal, sedangkan untuk nomor 3 itu adalah internal dari dalam diri seseorang tersebut. Nah, biasanya seseorang melakukan sesuatu itu karena ada motivasinya. Yang pertama misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba di sini saya tanya misalnya Mas Ramadhani ya. Mas Ramadhani, kamu setiap hari berangkat ke sekolah sebelum jam 7 itu motivasinya apa? Biar tidak terlambat. Biar tidak terlambat itu agar apa? Kalau nggak terlambat itu jadi lagi. Tidak mendapat hukuman. Tidak mendapat hukuman. Berarti kamu termasuk motivasi perilakunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Seperti itu ya. Jadi itu adalah faktor eksternal. Jadi yang perlu kita bangun itu adalah yang nomor 3, yaitu faktor internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kamu itu berangkat pagi setiap hari itu ya bukan karena untuk menghindari hukuman, tetapi karena memang kamu itu sebagai seorang pelajar yang memiliki tanggung jawab, memang harus berangkat sesuai dengan tata tertib atau aturan yang sudah ada di sekolah. Selanjutnya mungkin berikutnya motivasi kamu diubah, tidak hanya untuk menghindari hukuman, tetapi karena memang itu sudah tanggung jawab kamu. Berikutnya yaitu Aku tidak guru sekarang karena kalau Bapak Ibu guru dari ketiga teori perilaku manusia ini kemungkinan yang mana ya Bapak Ibu? nomor 3 jelas. Nomor 3 ya. Iya. Monggo Bu. Di sini ya, di sini Bapak Abi. Nomor 3 ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena memang sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang ASN. Luar biasa. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa untuk diterima, love and belonging. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebebasan atau freedom dan penguasaan atau power. Selanjutnya yaitu posisi kontrol atau restitusi. Kurang jelas ya Bapak Ibu?
Iya, sedikit Saya memaksakan bisa diri. terbaca. Saya memaksakan diri biar tidak ngantuk. Jadi makanya Di sini hubungannya tadi dengan sebentar malah kepencet. Hubungannya tadi dengan motivasi. Yang pertama adalah kontrol dari luar dan kontrol dari dalam. Kurang jelas ya. Posisi kontrol di sini seorang guru itu ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Pembuat orang penghukum yang pertama, guru berbuat misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah guru posisinya sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, misalnya berceramah dan mengatakan kamu seharusnya tidak melakukan hal tersebut, ibu merasa kecewa, itu kan membuat siswa merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman, misalnya membuat alasan-alasan untuk muridnya, jadi bertindak sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau, itu hanya mengobservasi, menghitung dan mengukur. Dan yang terakhir adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari kelima posisi kontrol tersebut, menurut Bapak Ibu yang paling tepat seorang guru itu posisinya seperti apa? Manajer, ya betul sekali. Jadi seorang guru itu harus memposisikan dirinya sebagai manajer dengan tidak, ya. Tapi di kenyataannya kan idealnya manajer ya Bu Anda. Ya. Tetapi saat terutama saya sebagai guru BK, saat berhadapan dengan siswa, kadang saat kita langsung memposisikan guru sebagai posisi manajer itu kurang efektif. Ada kalanya saya seringkali jadi berganti-ganti peran, tetapi ya endingnya tetap berusaha menempatkan diri sebagai posisi manajer. Misalnya kita menghadapi anak dengan anak yang dalam tanda kutip sulit sekali untuk ditimbulkan kesadarannya. Itu seringkali saya memposisikan pertama itu membuat dia merasa bersalah dulu tuh agar tumbuh kesadarannya. Setelah itu baru nanti pelan-pelan bergeser ke arah yang posisi manajer. Jadi betul sekali Bu Mur bahwa untuk memposisikan posisi kontrol seorang guru itu disesuaikan dulu dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Karena kadang seorang anak itu kalau seorang guru langsung memposisikan sebagai manajer untuk menimbulkan rasa bersalah, bukan rasa bersalah, menimbulkan kesadaran dari diri siswa tersebut, itu mungkin ya karena ada siswa yang susah, ada siswa yang mudah, maka mungkin perlu dulu digiring dari posisi sebagai teman dulu mungkin, atau dari pemantau seperti itu, baru nanti akhirnya sebagai seorang manajer. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut Bapak Ibu guru kenapa? Kenapa kok harus membuat suatu keyakinan kelas, tidak dari peraturan sekolah atau peraturan kelas dari saja? diri. Ya, keyakinan itu datang dari diri. Ya, betul. Melibatkan murid. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ani tadi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Kemudian apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur. Jadi hanya takut terhadap peraturan. Nah, jadi untuk membentuk suatu keyakinan kelas itu diturunkan dari peraturan-peraturan
kelas atau peraturan sekolah. Biasanya kalau peraturan itu kan menggunakan kalimat yang negatif, misalnya dilarang merokok, misalnya tidak boleh memakai sepatu berwarna putih, atau apalagi peraturan di sekolah ini Tidak ada boleh yang masih datang ingat? terlambat. Tidak boleh datang terlambat, kemudian Tidak boleh merokok di lingkungan. tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Dari kalimat, dari peraturan tidak boleh datang terlambat, nilai kebajikan apa yang muncul di situ? Disiplin. Kedisiplinan. Kemudian tidak boleh merokok, nilai kebajikan apa yang muncul di situ, Bapak Ibu? Tanggung jawab. Tanggung jawab, ya. Jadi dari peraturan-peraturan kelas itu kemudian diturunkan menjadi keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh dari keyakinan kelas. Jadi menggunakan kalimat yang positif, beda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah yang menggunakan kalimat negatif. Atau ada yang bisa memberikan contoh lain keyakinan kelas? Mungkin saling menghargai, ya bisa, atau Maulana kalimat positif keyakinan kelas, atau biasa disebut juga kesepakatan kelas biasanya. Kita harus saling bertanggung jawab atas tugas-tugas kita semua sendiri. Berarti bertanggung jawab terhadap tugas, seperti itu ya. Mbak Ata bisa berikan contoh lain keyakinan kelas? Atau kesepakatan kelas agar pembelajaran di kelas itu nyaman. Kamu merasa nyaman, merasa aman saat belajar di kelas. Biasanya kalau pada nyaman itu sering diselingi dengan SBB. SBG, ya. Berarti mungkin Biar nggak bosan menciptakan Suasana tenang, menyenangkan. menciptakan suasana menyenangkan atau nyaman di dalam kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan reflektif. Di sini ada suatu kasus. Saya bacakan ya. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika. Nah, ini matematika. Sama. Ada guru matematika ya di sini. Saya juga. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Sepertinya ini sesuai dengan kasus nyata di kelas ya. Iya. Kemudian pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Apakah setuju Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak setuju alasannya kenapa? Ada yang bisa memberikan alasan? Karena belum ditanya dulu kenapa. Ya, Julia. Karena tadi Pak Seno belum bertanya kepada Irfan kenapa kok saat pelajaran Pak Seno Irfan itu selalu diam Dan hanya menggambar, tapi tiba-tiba langsung di ya, dilihat dulu penyebabnya. ya seperti itu. Jadi tidak setuju ya Bapak Ibu, karena hal tersebut juga termasuk apa?
sebuah hukuman. Perundungan, bullying itu merupakan sebuah hukuman. Pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Merupakan sebuah hukuman. Mengapa? Ada yang bisa berikan alasan? Karena tidak ada hubungannya antara kesalahan yang dilakukan Seno dengan perlakuan Pak Seno ke Irfan. Kesalahan yang dilakukan Irfan. Siswanya Irfan. Tindakan yang dilakukan Pak Seno itu bukan merupakan sebuah konsekuensi, Tetapi merupakan hukuman. Contohnya karena Seno tidak mengerjakan matematika malah menggambar, tindakan Pak Seno dengan menunjuk Irfan maju ke depan, menunjuk hitung dan lain sebagainya itu kan bukan sebuah solusi yang bagus, justru itu memicu banyak hal negatif setelah. Ya. Menurut saya. Ya, betul sekali, itu merupakan sebuah hukuman karena terjadi secara tiba-tiba. Jadi siswa tersebut tidak tahu konsekuensinya yang terjadi karena melakukan kesalahan tersebut. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu siswa sudah tahu kalau dia melakukan kesalahan maka akan mendapatkan konsekuensi seperti apa. Tetapi kalau hukuman itu siswa itu belum tahu kalau melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman seperti apa. Jadi itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Jadi ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi itu yang namanya hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana. Bisa berupa fisik, misalnya tadi Irfan disuruh maju ke depan sambil menunjuk hidung, itu namanya hukuman fisik. Nah, kalau contoh hukuman psikis, kalau tadi yang dialami oleh Irfan yang apa? Ditertawakan oleh teman satu kelas. Itu ya yang namanya hukuman. Kemudian yang berikutnya adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Atau contoh lainnya, misalnya di sekolah kan ada peraturan tidak boleh memakai sepatu putih. Jadi misalnya ada siswa yang sengaja memakai sepatu putih, berarti siswa tersebut sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa kalau memakai sepatu putih? Biasanya akan biasanya akan disita untuk nanti dikembalikan ketika siswa sudah menggantikan sepatu dengan sepatu warna terang. Jadi kalau konsekuensi itu siswa itu sudah tahu konsekuensi atau apa yang akan diterimanya ketika melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi ini adalah menciptakan kesadaran dari diri murid dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini mungkin untuk program guru penggerak angkatan 4 ke bawah mungkin belum ada. Oh, sudah ada segitiga restitusi, Bu? Oh, sudah ada ternyata. Yaitu segitiga restitusi, yaitu tadi adalah dialog untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi dalam mengatasi masalah. Yang pertama, tahap yang pertama adalah yang bawah, yaitu menstabilkan identitas. Di sini dalam menstabilkan identitas, misalnya dalam menyelesaikan masalah, guru itu menyampaikan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu dalam menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah yang ini, validasi tindakan yang salah. Yang dapat dilakukan oleh guru yaitu misalnya menyampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian tindakan yang ketiga atau yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu mengenai segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi selanjutnya itu proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Contoh dari tindakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah, misalnya di sebuah kelas ada seorang anak yang tidur saat pelajaran. Misalnya ada anak yang tidur saat pelajaran dan karena tertidur akhirnya tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian Bapak Ibu memanggil anak tersebut ketika misalnya jam istirahat. Memanggil anak tersebut ketika jam istirahat, kemudian dalam memanggil anak tersebut diajak untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam menyelesaikan masalah murid tersebut, kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Misalnya ketika siswa datang, kita tanyakan, misalnya, Adi, apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil ibu ke ruangan ini? Misalnya seperti itu. Kemudian siswa menjawab mungkin terkait dengan saya yang tidur di kelas. Nah, kemudian apakah tindakan yang kamu lakukan itu merupakan tindakan yang benar? Nanti siswa akan menjawab mungkin tidak atau tindakannya salah. Kemudian kita akan melakukan validasi tindakan yang salah tersebut. Semua orang menstabilkan terlebih dahulu ya. Ibu tahu bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Ibu pun atau bapak pun juga pernah melakukan kesalahan pada saat dulu masih sekolah. Nah, kemudian kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Mungkin alasannya
begadang karena main HP atau bermain game atau scroll TikTok semalaman sehingga tidurnya terlalu malam sehingga saat di sekolah menjadi mengantuk. Kemudian kita tanyakan, ada iklan. Kita tanyakan dari tindakan kamu itu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati atau keyakinan apa yang masih kita yang masih kamu ingat, misalnya. Kemudian keyakinan untuk bertanggung jawab, yaitu untuk menyelesaikan tugas. Jadi seperti itu. Sharing sedikit Bu Ana terkait segitiga restitusi. Iya, karena masuk kami. Gitu. Terkait dengan segitiga restitusi Bu Ana, saya sempat juga membaca tentang ini materi segitiga restitusi, dan saya sendiri di lapangan untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Sebenarnya 3 hal ini menurut saya tidak bisa diperlakukan secara kaku. Harus pertama ketemu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, kemudian sampai pada menanyakan keyakinan. Seringkali justru kita bisa boleh dan diperbolehkan untuk tiba-tiba menanyakan dulu keyakinan kelasnya dulu. Baru setelah menanyakan keyakinan kelas, kita beralih ke validasi tindakan yang salah, baru yang terakhir menstabilkan identitas. Menurut pendapat Bu Ana, seandainya dalam kasus kita menggunakan alur yang seperti itu, bagaimana? Iya. Kalau dalam teorinya segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang tadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Tapi mungkin kadang dalam prakteknya itu kadang tidak sesuai urutannya, sesuai dengan segitiga restitusi ya. Menurut saya tidak apa-apa Bu dalam prakteknya, karena mungkin sebelum saya menyampaikan tentang segitiga restitusi ini, mungkin Bapak Ibu guru semua itu juga pernah melakukannya, hanya saja tidak tahu kalau nama kegiatannya tersebut adalah segitiga restitusi. Mungkin ketika siswa melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru kan tidak langsung memarahi, tetapi menanyakan tindakannya siswa tersebut, alasan, kemudian kenapa melakukan tindakan tersebut. Itu mungkin Bapak Ibu guru pernah melakukannya ya? Ya. Bahkan mungkin melakukan tindakan tersebut, tetapi tidak semua dari segitiga restitusi tersebut. Mungkin yang dilakukan hanya menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Karena saya pun dulu juga sebelum mengetahui tentang teori segitiga restitusi juga pernah melakukannya, hanya saja hanya tentang menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Tidak menanyakan tentang keyakinan kelas. Karena ada beberapa pendapat yang sebenarnya kita tergantung situasi. Ada yang satu pendapat menyatakan bahwa segitiga restitusi dia harus berulang dari menstabilkan identitas sampai pada menanyakan keyakinan. Jadi 1, 2, 3 itu harus berulang. Tetapi ada juga yang meyakini bahwa yang terpenting 3 hal ini kita lakukan, tetapi dalam prakteknya itu lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kasus. Menurut saya juga bisa seperti itu, tidak harus kaku, harus sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut, tetapi bisa melakukan hal tersebut ketiganya, tetapi tidak urut, tidak apa-apa. Yang penting tahapnya. Kalau dia tidak merasa benar itu. Identitas itu kan sebenarnya akan ya seperti itu. Jadi kalau
guru juga masih ke hukum dan pemantau. Menyakiti siswa akan tertanam di diri siswa, dan hukuman tersebut akan menimbulkan rasa dendam, bahkan rasa trauma sampai nanti kelak dewasa, seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita kan menemui siswa saat itu siswa itu menjadi murid gitu ya, itu dia mau mengikuti karena rasa takut kepada kita, tapi kemudian ketika lulus ketemu langsung menyatakan bener dengan Korean kayak gitu. Itu termasuk kesalahan dalam melakukan ini atau apa ya, hal lain gitu ya? Jadi siswa merasa kalau yang dilakukan oleh guru saat sekolah itu ternyata benar, tapi sudah lewat gitu. Lulus. Dia baru sadar. Apakah yang dilakukan guru itu menyentuh dari tahapan ini atau malah keluar dari sini? yang dilakukan guru mungkin sudah ada tahapan ini Bu, tapi dulu kan belum tahu kalau itu namanya segitiga restitusi mungkin Bu. Atau mungkin bisa menambahkan sedikit ya, kalau dari pertanyaan Bu Fitri tadi, kalau dikaitkan dengan hukuman budaya positif, pasti keliru ya Bu Fit. Jelas itu keliru kalau dikaitkan dengan prinsip teori budaya positif. Hanya saja kan seringkali impact ke siswa itu kan tidak serta-merta, termasuk penumbuhan kesadaran bahwa yang kemarin dilakukan guru itu baik. Nah, ujung-ujungnya kesadaran yang muncul justru disadari setelah siswa lulus, dan itu jangka panjang. Dan itu saya rasa ya sebagai guru kadang ada memang mengalami proses itu. Dan itu kalau dikaitkan ya Bu Ana, seringkali kita kemudian mengcompare kenapa ya anak zaman dulu saat kita sekolah diberi hukuman itu malah membuat kita jadi termotivasi. Tetapi pada zaman sekarang saat kita kasih hukuman, justru anak itu akan merasa dirundung, akan merasa diberdaya, akan merasa. Nah, ini sebenarnya yang menjadi permasalahan dan kita harus endus kenapa sih sampai kondisinya bisa sesensitif itu sekarang gitu. Ya mungkin terkait dengan perubahan zaman, dengan perubahan yang terjadi sekarang kan, siswa dulu dan siswa sekarang kan berbeda. Jadi sesuai dengan filosofi biasa di Wantoro bahwa generasi siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat generasi strawberry ya, tampak cantik di luar tapi dalamnya rentan. Generasi sekarang itu seperti itu. Kalau dulu generasi tahan banting. Bahkan sekarang siswa ketika diberi kemarin itu ada kasus yang itu ya, guru agama yang ketika memberi sholat, ya menyuruh sholat oleh siswa malah orang tuanya tidak diterima, malah dikriminalisasi, disuruh membayar ganti rugi 50 juta seperti itu ya. Kalau menurut Bapak Ibu itu bagaimana? Itu orang kayaknya itu dari pengaruh pendidikan awal dari rumah itu juga ada pengaruhnya besar itu. Ya memang Karena mungkin ya karena itu ada perkembangan zaman itu. Mungkin orang tuanya dulu kan sudah merasakan yang namanya maksudnya bersusah payah untuk sampai saat ini. Kemudian mungkin ada paradigma anakku jangan sampai seperti aku. Tapi kadang malah jadinya kebablasan. Apa-apa turutin, pokoknya dipermudah, apa difasilitasi, sehingga anak itu begitu keluar dari rumah dapat masalah sedikit dia nggak bisa mengatasi, di luar kontrol dia, gitu. Jadinya akan gitu, langsung mentah guru agama. ya Bu Ani, guru agama kenapa? Ya mungkin guru agama tersebut menghukum muridnya, tidak memberikan hukuman atau apa itu kasusnya? Oh, kalau memukul berarti itu memberi hukuman ya. Karena kadang gini Bu Ana dan teman-teman, kadang kita berita di media, kan yang memukul sedikit aja langsung di kadang beritanya itu sudah gini, beritanya itu sudah dengan berita guru agama menyuruh siswanya ini, kan kita nggak ngerti sebenarnya cara memukul ya guru yang
mungkin itu juga tidak hanya dilakukan sekali, itu mungkin sebelumnya sudah pernah dilakukan. Mungkin saking jengkelnya guru tersebut mungkin sudah melakukan hal itu, tapi tidak masih mental, sehingga ya itu. Dan betul sekali yang dikatakan oleh Bu Ayu bahwa pendidikan karakter pertama itu berasal, yang pertama adalah dari keluarga. Kalau orang tuanya seperti itu ya Sambil makan nggak apa-apa ya? Berarti nggak apa-apa, silakan sambil dimakan, tidak apa-apa. berarti siapa sih disalahkan ya kayak gini? Ya sebenarnya itu Kalau untuk menyalahkan kan kita perlu menelaah lebih jauh yang sebenarnya terjadi itu apa gitu Bu Ani. Nah karena pihak luar itu justru kadang tinggal memperkeruh suasana, nggak tahu sebenarnya yang terjadi apa, sudah media diarahkan otomatis. Karena kita tahu di Indonesia begitu sudah netizen bergerak, media bergerak, kadang justru yang esensi permasalahannya itu malah nggak terpecahkan. Jadi selanjutnya saya sambil silakan Bapak Ibu dan siswa dinikmati, sambil saya akan menampilkan praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, walaupun ini siswanya bukan siswa yang nakal, bukan. Pak Wi, apakah suaranya bisa Selamat pagi Bu, selamat pagi Anira. Jangan tertawa dengan suara saya yang Tadi seperti kamu saat Bu Ana menjelaskan di kelas, pasti kamu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Saya mengantuk Bu. Semalam kamu tidur jam berapa? Kamu pasti punya alasan juga melakukan hal tersebut. Saya tadi malam tidur jam 2 malam, saya menonton YouTube Bu. Bu Ana tahu semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Bu Ana. Pas sekolah itu Bu Ana juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yakinlah bahwa kamu itu pasti bisa menyelesaikan hal tersebut. Maafkan saya Bu. Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama teman-teman di kelas? Iya Bu, saya janji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, dan saya akan tidur lebih awal lagi agar tidak mengantuk di kelas. Baiklah, kalau begitu Ibu maafkan, dan Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Ibu akan lihat perkembangannya. Baik Bu, terima kasih. Baik, silakan kamu bisa istirahat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anira Maria Putri dari kelas 12-7 SMA Negeri 1 Jamiroto. Di sini saya akan memberikan saran saya setelah melakukan segitiga restitusi. Nah, ketika saya melakukan kesalahan, saya dipanggil oleh saya diberi nasihat secara baik-baik. Nah, dari situ saya merasa aman dan nyaman karena dengan diberikan nasihat secara baik-baik, otomatis siswa akan lebih mudah untuk berubah. Dan dengan diberikan nasihat baik-baik juga, hubungan antara siswa Sekarang coba bertanya, kamu kenapa sih? Saya perkenalkan ke dua siswa ya. Yang kedua Anira. Arina karena sering apa izin? Arina, Karena kegiatan Bu osis Ana ya. panggil di sini mungkin berkaitan dengan tugas. Oh iya, tapi kamu kemarin masuk kan? Masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Arina, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Ana. Saat sekolah juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi pasti dari tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya Sebentar, nanti kita diskusikan. semalam saya sebelum tidur sampai jam 12. Dan akhirnya saya ngantuk pas pelajaran. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Kalau masih ingat, kira-kira yang sudah kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sesuai ya. Keyakinan kelas yang mana? Yang selalu bertanggung jawab, Baik.
ternyata kamu sudah tahu kan keyakinan kelas kita, lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Yang kedua, saya tidak akan tidur malam lagi, dan yang ketiga saya akan mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari Bu Ana. Baik, Bu Ana apresiasi untuk tanggung jawab kamu, dan sekarang kamu boleh istirahat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Fabio. Melakukan segitiga restitusi. Saya dapat lebih mudah mengkomunikasikan masalah saya dan membicarakan masalah saya di sekolah dengan bapak atau ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Nah, itu tadi yang saya mencoba praktekkan ya, dengan menjalankan segitiga restitusi dan 3 tahapan tadi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, kemudian ini masih ada waktu. Tadi Pak Sindu mau berdiskusi tentang siswa misalnya seperti Royhan yang kita ketahui istimewa seperti itu ya, spesial seperti itu. Apakah dalam pada saat Bu Sri Mur kemarin menanganinya, apakah sudah menjalankan segitiga restitusi, Bu Mur? Ya. Bisa sharing? Ya, terkait dengan berbagai macam permasalahan anak ya, saya tidak mengerucut kepada satu nama, tetapi dalam permasalahan ini memang kalau kita, saya selaku guru BK itu kan dapat membuat sebuah kategori level penanganan masalah untuk anak-anak dengan level tinggi. Sebagai manusia, saya guru BK, kemudian secara umum bapak teman-teman guru, ya kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Kalaupun kemudian dikaitkan dengan segitiga restitusi, karena kebetulan pernah itu saya terapkan juga. Hanya saja pada endingnya menjaga kewarasan hati guru itu menjadi sangat penting untuk kita pertimbangkan. Intinya bahwa kita perlu sadari ada permasalahan yang bisa kita kendalikan, ada permasalahan yang memang tidak bisa dikendalikan. Yang terpenting kita sebagai guru sudah melakukan hal terbaik, sudah memberikan treatment positif ke siswa. Kalaupun perubahan yang kita kehendaki itu tidak serta-merta berubah, berarti itu hal yang di luar kendali kita. Dan jangan kemudian kita begitu melakukan treatment nggak ada perubahan positif terus putus asa, ya nggak boleh seperti itu juga. Yang terpenting itu tadi, lakukan masalah hasil. Kalau kemudian belum mendapatkan dampak positif, ya itu sesuatu yang memang tidak bisa kita setting atau kita kendalikan. Mungkin seperti itu sharing dari saya, Pak Sindu. Terima kasih. Jadi kalau untuk masalah tadi sebelumnya saya juga nggak ngajar kayak dulu ya, tetapi saya pernah punya masalah dengan kelas-kelas mereka. Masalahnya itu bukan di pelajaran ya. Dan untuk penanganannya itu untuk anak-anak seperti itu, saya tidak tahu teori-teori seperti ini. Jadi saya menggunakan teori cara bodon dan cara jalan. Bagaimana cara jalan itu bukan dikaitkan dengan kekerasan. Saya ajak anak-anak yang bermasalah di sini, Roycan dan kawan-kawan itu untuk keluar, ajak keluar, benar itu. Saya ajak keluar untuk kita ngobrol sambil ngopi. Saya suruh lepas seragam, kemudian sukanya apa? Udah tutup lah, kita ngobrol. Iya, saya bilang gitu. Saya tanyakan, masalahnya itu kenapa sih kok kalian itu bandel-bandel gitu? Saya tanyakan itu dari hati ke hati. Ternyata permasalahan itu banyak ketika mereka di sekolah dan di luar itu beda sekali. Saya nggak tahu anak-anak itu seperti itu bisa kenapa ya. Di luar ketika kita memberikan sebuah teguran atau apa, mereka merasa
malah ngece. Kayaknya seneng banget kalau kita emosi seperti yang dikatakan Bu ini. Jadi ya itu kenapa kok bisa begitu? Nah, saya penasaran dengan hal ini. Saya kemudian mencoba membuat masalah biar mereka itu akan memperhatikan saya. Saya ajak keluar, saya ajak ngobrol. Ternyata beda anak-anak itu. Mereka mencurahkan isi hati. Dan saya meminta, coba sekarang kalian sudah kelas 3 sadar kenapa seperti ini, seperti ini, dan tolong dirubah. Dan air-air itu kan berubah setelah ngobrol dengan saya di luar. Seperti ternyata ada dendam dengan guru tertentu. Dan saya lihat seperti ini. Tapi nggak tahu saya itu segitiga menunjukkan kesalahan di mana nggak tahu. Jadi secara tidak langsung itu Pak Sindu itu sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Yang setting yang berbeda. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Sindu juga mereka dendam dengan guru-guru tertentu. Mungkin tadi kaitannya mungkin guru-guru tertentu itu pernah memberikan hukuman mungkin. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa hukuman itu bisa menimbulkan sakit hati dan rasa dendam dalam diri siswa. Karena hukuman itu tidak hanya hukuman fisik tapi juga bisa psikis. Karena kadang hukuman fisik dan psikis itu malah lebih menyakitkan yang hukuman psikis ya, yang bisa tertanam di dalam hati dan mungkin sampai seumur hidup pun nanti ketika mereka dewasa juga akan ingat terus. Tapi ada hal yang harus kita sadari bersama-sama. Kadang anak-anak itu juga nggak objektif. Contohnya, satu guru A saat dia bilang sesuatu itu tidak menyakitkan hati dia. Tetapi saat guru B yang ngomong itu ya dianggap biasa. Contoh dalam kasus anak ini ya, saya menangani masalah. Anak ini bercerita, saya sakit hati dengan perlakuan Bu ini karena semacam ini. Kemudian waktu itu ada kepala sekolah, saya kembalikan pertanyaan itu ke anak. Loh, bukannya Bu Sri juga sering ngomong seperti itu? Malah Bu Sri bilang, pokoknya macam-macam tak ajar gitu, dan lain sebagainya. Itu kenapa kamu tidak sakit hati dengan kata-kata saya yang lebih kasar? Padahal ibu itu ngendikannya justru lebih halus. Kenapa justru itu yang membuat kamu sakit hati? Apa jawabannya? Nggih benteng. Bedanya apa gitu loh? Ada kepala sekolah juga waktu itu saya bilang, kamu nggak fair dong Mas kalau seperti itu. Kemudian justru kamu sikapnya tidak bagus ke guru tersebut. Yuk, nggak boleh egois dan lain sebagainya. Jadi kadang kata yang sama diucapkan oleh guru yang berbeda, itu kenapa dampaknya juga berbeda ke siswa. Itu yang kadang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa diketahui sebabnya ini apa gitu loh. Mungkin Dasarnya bocah yang benci. Anak-anak mungkin sudah ada mental blocking terhadap guru-guru tertentu tertanam dalam diri. Sama juga mungkin ya. Iya, oke. Makanya itu loh, kadang kita kalau melihat permasalahan siswa itu kadang sudah treatment dengan ini efektif nih untuk satu anak. Dilakukan ke anak yang lain nggak mempan, nggak efektif gitu. Jadi tergantung karakter Iya, siswa. benar. Dan kita tuh perlu banget kejelian untuk melihat oh ya bocah ini itu dia teknologi sudah jeli loh itu belum Nama guru BK ya Bu. harus tahu anak-anak ini. Halo, ya. Anak-anak mungkin ada pengalaman. Mungkin ada Anak-anak coba dari anak-anak coba. Kenapa hal sekali ini bisa terjadi? Benar nggak anak-anak? Iya nggak? Yang disampaikan Bu Sri benar nggak? Kalau yang ngomong sesuatu ini Bu A itu nggak dampak apa-apa, saya malah nggak bercanda gitu loh. Malah saya bisa jadi semakin dekat dengan ibu ini misalnya. Tetapi kalau ibu ini yang bicara, kenapa saya sakit hati? Benar nggak sering kalian dirasakan seperti itu? Iya. Iya. Alasannya kenapa? Pengaruhnya dia apa kalian melihat dulu? Apa mungkin kurang pengetahuan? Kenapa itu Mas? Kenapa jadi? Kalau hal seperti itu, kalau saya belum pernah, jadi nggak tahu. Nggak apa-apa, kita kayak ngobrol aja. Sharing. Kayak apa ya, kayak kelakuan guru itu kayak dari awal sampai pada saat ngomong itu kayak kurang bagus gitu lah Bu. Terus kayak kadang kan anak kadang nggak suka kalau guru kayak ngasih tugas itu mesti bete gitu kan, kok kakek tugas gitu. Terus kadang jadinya kayak nggak suka sama guru itu karena kayak tugas. Di samping itu juga kalau mau dikombe kurang
Piwet nggih. Nggih. Ada juga nggih. Tak barang. Pernah nggak ya pertanyaan judes ya? Pernah nggak sih anak-anak itu kalau misalnya berat mengkomunikasikan dengan guru? Pernah nggak? Kalau misalnya gini, Bu, ini tugasnya sudah ini, kemarin sudah ada tugas ini, boleh nggak misalnya tugasnya dari 10 dikurangi jadi 3 atau 2 gitu, pernah nggak mengkomunikasikan? Nego. Karena kalau saya nggak berani. Kalau sendiri nggak berani, tapi sama guru-guru tertentu. Iya. Guru BK ya? Habis. Tapi gini, ya kalau menurut saya yang masalah tugas. Soalnya gini, yang namanya sekarang kayak kurikulum Merdeka Belajar itu kan identik orientasi pada siswa. Guru harus nerangi, padahal nerangi guru itu kan dibatasi dengan waktu berapa persen guru. Kan mestinya kembali kepada anak, pada siswa. Dan anak pun guru pikir kayak tugas itu. Dan selama ini ya mungkin guru-guru yang lain itu juga memberikan tugas jarang dengan secara individu, mesti dengan secara berkelompok. Maksudnya agar anak itu tidak merasa istilahnya terbebani gitu loh. Namun sekarang kembalikan kepada anak juga. Mau anak itu digomonokno ya atau belum malah kurang komunikasi dengan guru dalam arti tadi yang disampaikan. Oh, kota keberatannya mbok ngomong gitu loh. Jadi ada sebuah umpan balik komunikasi. Nah, gitu. Jadi menurut saya ya dengan adanya tadi yang disampaikan itu ya maksudnya gitu. Nanti lah Ya ceritanya ada kesulitannya apa yo mana gua. itu loh. Ya mungkin Kita kita harus gitu loh. Jadi ya mungkin kamu setelah selesai ditanya kesulitannya harus apa ada kesepakatannya itu. Toh guru dalam memberikan istilahnya pembelajaran awal itu mesti ada kesepakatan. Sekarang itu kan mesti ngono. Apa kepiye? Yuk sudah ada Nanti tidak anak ini nanti disampaikan ke teman-teman ya, kalian jangan merasa dikeroyok gitu ya. Nanti disampaikan ke teman-teman. Oh ya, dan dikomunikasikan. Sebenarnya itu orang masalah gitu loh, tidak masalah buktinya tugas orang senang digarap itu benar gurunya kan. dikomunikasikan. Oh iya, mau supervisi. Oh iya. Jadi mungkin menyambung dari Bu Nurmati, Bu. Jadi saya pernah Saya sudah nggak ada ya, kepada cuma anak. membicarakan saya di Jadi belakang ya. saya tidak akan ngomong anaknya A, B, C atau siapa itu. Ketika dengan Bu ini atau Pak ini itu mereka agak sensi atau apa yang susah itu dalam artiannya. Jadi membolos atau tidak semangat mengikuti pelajaran atau mana. Ketika ditanya, kamu kok kalau sama Pak ini, Bu ini kok nggak pernah kenapa? Jadi saya tahu, siswa itu ternyata tak mempelajari kita, Bu, dari cara muka kita. Yang tulus siapa, yang pura-pura baik siapa, yang pura-pura galak siapa, itu tahu. Ternyata seperti itu. Saya dari siswa loh, saya nggak tahu kalau kalian. Apakah seperti itu? Ya benar. Ketika dia marah karena benci itu saya tahu, Pak. Ketika dia marah karena peduli saya tahu. Jadi saya tidak pernah merasa tersinggung ketika guru itu marah karena saya salah. Tetapi dari tatapan kebenciannya itu ya, mesti ada seperti itu. Jadi menyambung dari Bu Sri Nur itu, Bu Mur gitu. Jadi mungkin ya tatapan Bu Mur setiap ngomong itu dengan kebencian jadi. Nah iya Pak. Mungkin ya. Jadi anak itu mempelajari kita, Bu. Bang Ya, saya mengajar 2 makor, bahasa Jawa dengan PKN. Saya saat bahasa Jawa selalu dengan menggunakan bahasa perempuan saya Islam. Nah itu aja udah beda kok. Beda. Anak perhatikan, orang delok ke sing gampang ini delok ke wong sing ngomong. Tenang bahasa Jawa. Iya, tenang di bahasa Jawa. Loh, mbok nang PKN iki lho kok ngene iki kok. Oh, PKN disampaikan juga berarti sekolah PKN Jadi kolaborasi ini bagus ya gitu. Sering kan anak-anak kalau buat disanjang pakai bahasa Jawa, mau anak-anak malah mendengarkan, tenang gitu kan bisa ngomong. Tapi di saat saya pas PKN menerangkan tentang undang-undang dan sebagainya, wes mulai gitu sudah wes itu mulai. Jadi ya mungkin dari segi karakter Restitusi. itu, Bu. Jadi memang
bisa diterapkan, tetapi dari niat gurunya dulu, dari niat kita itu kalau menerapkan itu dengan mamang atau dalam artian tidak tidak terus setengah-setengah. Ini kita menerapkan itu anak itu akan semakin ngejek. Tetapi kalau kita niat awal memang membimbing anak dan membenarkan mantap gak dan menerapkan itu kayaknya bagus lagi. Nah, Bu semua mungkin juga sedikit bagus itu. Terus saya juga mau tanya, ini untuk segitiga garis itu sudah baku, mesti seperti itu? Tidak kaku. Berarti Fleksibel. Itu langkahnya seperti itu. Tapi teorinya Secara teori seperti itu. Mungkin kalau misalnya guru pakai cara sendiri, mungkin tidak terlepas dari apa yang ada guru sendiri. Dalam artian dia diteori apa yang tidak disampaikan tidak ya, tapi tetap ya. Maksudnya apa itu baku kudu wong kuwi gitu loh. Maksudnya yang jelas mungkin dari 3 hal itu semuanya harus melampaui, tapi tidak harus dari sisi siswa kita juga mendengarkan apa yang melatar belakangi mungkin yang kita mengetahui terus enggak apa mungkin karena dengan adanya ini muncul kan dengan adanya karena baru bukan ini tuh kan sudah maksudnya memang pendidikan kita itu tidak nuruti sama pendirinya dulu loh, jadi kan berbeda. Kalau itu sebenarnya mengembalikan kepada filosofi pendidikan dulu. tapi kadang Karena kita hasil dari bukan filosofi pendidikan itu, jadi kita kadang-kadang nah ya saya anak jika ibu ngono, jadi ibu teori kalau ngono, saya wong bocah saiki gitu loh maksudnya. Ada kalanya anak sing ngerti nut gitu kan. Itu nek misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki itu yo wis soal intinya wis kan yo misal mereka tidak melaksanakan yo wis titik gitu lah. Misalnya guru wis karena guru kuwi ya lakon itu bocah ki ra lakone ya wis kan ngono wis guru wis bukan tidak tapi ya terus konsisten kan dari terus tapi akhirnya kan jadi bocah kan tujuan restitusi itu kan juga membangun kesadaran diri dari siswa tapi belum terbangun. Aku coba buat pelan-pelan dibangunkan. Yang 3. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya itu loh, nek tak pikir itu terus ngadali, terus itu 3 itu dilaksanakan. Anak itu dia ngadali orang apa itu? Joko itu 3-3-nya sudah ya, wes sudah tahu apa yang harus dilakukan. Wes, kita tidak dilaksanakan. Ini ya, misalnya kan menstabilkan identitas tadi kan sudah semuanya. Ya. Terus nanti anak tidak melaksanakan. Berarti ada satu langkah yang dia tidak paham. Kan harusnya kesadarannya muncul, tapi kan tidak sadar. Berarti dia kan nggak sadar. Tugas kita itu menunjukkan kesadaran. Padahal asal orang mau siji jok kuwi wong pirang-pirang 800 piro bocah. Insya Allah kalau dari segi garis itu ini sudah berjalan kan, insya Allah kesadaran diri dari siswa tersebut muncul. Apapun ya. Terus karena begini memakan waktu. Kita kan di satu sekolah itu tidak sendirian, banyak guru gitu. Jadi mungkin nanti dari guru yang mana dia bisa betul-betul menjadi sadar. Tidak kemudian setiap kali harus kita satu orang satu anak. Jadi diharapkan semua warga sekolah saya tanyakan gitu. Misalnya dengan saya, terus anak itu tidak sadar. Mungkin saat tidak sadar, nanti akan sadar dia mungkin. Cari guru yang cocok. Cari guru yang cocok. Makanya berkolaborasi. Makanya ya akan itu tuh dibutuhkan kolaborasi semua warga sekolah. Jadi itu ya Bapak Ibu diskusi kita pada hari ini dan hasil dari materi tentang disiplin positif. Semoga Bapak Ibu dan siswa yang hadir pada pagi hari ini bisa menerapkan disiplin positif untuk selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan siswa.
siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.